Baik, saudaraku Jemaat Getsemani dimanapun berada, kita akan masuk dalam renungan pada saat ini yang diambil dari kitab Ayub. Ya, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu kembali kami, Jemaat Getsemani, siap untuk melakukan ibadah keluarga pada setiap hari Kamis ini Tuhan. Untuk itu Roh Kudus pimpin kami, jadikan kami mampu untuk bisa mengetahui, bahkan mempelajari dan mempraktekkan firman-Mu yang luar biasa ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus. Ya, Ayub pertama, ya saya membaca beberapa ayat dan meloncat kepada ayat yang lain kepada Bapak Ibu Saudara. Ayub pertama dikatakan demikian bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saya loncat ke ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang memagari, membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jangan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau. Firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya adalah dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Haleluya. Ya. Nah, inilah yang Bapak Ibu lihat dari cerita Ayub. Akhirnya iblis diperbolehkan Tuhan untuk menguji kesalehan daripada Ayub, ya. Dan cerita yang terjadi dimulai dari segala ternaknya itu, ya. Segala ternaknya itu dirampas, dibajak, ya, dirampok oleh orang-orang yang ada di sekitar ya, tempat di mana dia tinggal, ya, dari suku, ada suku Sheba, ya, yang mereka juga ada Kasdim, orang Kasdim, dan banyak yang lain melakukan hal itu, sehingga harta benda Ayub habis ludes semua dirampas, dan juga ada yang dibakar, ada api turun dari langit dan membakar semua harta bendanya, bahkan sampai kepada anak-anaknya pun yang sedang berpesta, ya, yang sedang berpesta juga rumahnya roboh karena angin ribut dan matilah, ya, anak-anaknya semua. Dari ketujuh laki-laki dan 3 perempuan itu semuanya mati. Ini ujian yang terjadi, saudara, ya. Ujian yang terjadi, siapa di dunia ini yang mampu bisa menghadapi segala situasi yang terjadi. Kita saat ini saja, yang situasi pandemi saja sudah bisa membuat kita loyo, membuat kita hilang harapan, membuat kita putus asa, bahkan menjurus kepada tindakan-tindakan yang seharusnya tidak perlu kita lakukan. Mungkin saja tindakan kejahatan yang kita lakukan karena keterpaksaan, atau mungkin saja tindakan bunuh diri karena sudah tidak mampu lagi untuk bertahan hidup di dalam dunia ini. Nah, untuk itu saudaraku, mari kita belajar daripada Ayub yang terjadi seperti apa. Ya. Bahkan kalau kita lihat seterusnya, yaitu
apa yang terjadi sewaktu Ayub menerima kabar tentang semuanya ini. Dan Ayub melihat keadaan yang terjadi terhadapnya. Bapak Ibu lihat apa yang dia katakan di ayat yang berikut, yaitu ayatnya yang ke 20. Maka berdirilah Ayub, haleluya, lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Saudara bayangkan, saudaraku, dalam situasi harta benda habis, segala sesuatu hilang, bahkan anak pun, ya, anak yang semua orang mendambakan itu, ya, siapapun dia menginginkan ada keturunan terjadi, anaknya pun dimatikan, ya, dimatikan oleh seizin Tuhan. Tapi yang dilakukan Ayub, haleluya saudara, dia menyembah Tuhan. Kemudian sujudlah ia dan menyembah Tuhan. Saudaraku, lihat ayat yang ke-21, dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Haleluya saudaraku. Inilah hal yang luar biasa yang terjadi kepada seorang Ayub. Ada 4 hal yang luar biasa yang dapat kita pelajari, yaitu dia saleh, jujur. Dia orang yang saleh dan jujur. Dikatakan di ayat yang ke-8 itu bahwa demikianlah saleh dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ya, orang saleh dan jujur ini orang semacam apa begitu ya? Orang saleh dan jujur. Orang yang saleh dan jujur itu orang yang taat, ya, orang yang taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah, ya, suci dan beriman. Ya. Jadi orang saleh itu artinya dia mendekatkan diri kepada ibadah. Ya. Dia jujur, kemudian dia suci dan juga dia beriman. Nah inilah, ini salah satu kiat yang ada pada Ayub yang perlu kita pelajari, yaitu dia saleh dan jujur. Artinya dia rajin beribadah, ya. Dia menjalankan ibadahnya suci dan beriman. Nah, ibadah itu adalah di mana suatu tanda ucapan syukur kita karena kita sudah diberikan Tuhan, ya, diberikan nafas, diberikan berkat makanan, minuman, diberikan berkat pekerjaan atau apapun. Kalau Ayub di sini justru diambil berkatnya. Diambil berkatnya, tetapi dia tetap sujud dan menyembah Allah. Dia tetap datang beribadah kepada dia. Karena dengan ibadah itulah maka kuasa Allah, kuasa firman itu ada di dalam tubuhnya. Sehingga dia dimampukan untuk tetap mempertahankan kuasa Roh Kudus itu. Dia tetap beriman, dia yakin sungguh bahwa di dalam Tuhan, di dalam Allah ada jalan keluar yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Nah, inilah yang mari kita lihat bahwa kesalehan dan kejujuran Ayub ini menjadi suatu taruhan yang luar biasa. Dalam situasi harta bendanya bahkan anaknya diambil, dia tetap melakukan hal yang demikian. Yang berikut saudara, bukan hanya saleh dan jujur, yaitu rajin beribadah, suci dan beriman, tetapi dia juga takut akan Tuhan. Ya, itu timbul pada saat kita rajin beribadah, rajin baca kitab suci, maka otomatis takut akan Tuhan itu kan terjadi, saudaraku. Ya, takut akan Tuhan berarti kita menghormati apa yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita, untuk kita jangan terobos dia. Ya. Kalau dibilang jangan mencuri, ya jangan mencuri. Kalau dibilang jangan memfitnah, ya jangan memfitnah. Gitu ya. Artinya mari kita melakukan hal-hal
menghormati apa yang telah Tuhan lakukan terhadap kita. Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita takut dengan segala penghakiman, dengan segala penghukuman. Tetapi takut akan Tuhan karena kita begitu akrab, intim, dekat dengan Tuhan. Itulah dengan ibadah itu. Kita dekat dengan Tuhan jadi kita merasa malu hati mau melakukan kesalahan. Ya, itu takut akan Tuhan. Mari kita belajar. Ya, yang berikut, dia bukan hanya hidup di dalam kesalehan dan jujur, bukan hanya hidup di dalam takut akan Tuhan, tetapi dia juga menjauhi kejahatan, saudaraku. Ya, dia menjauhi kejahatan. Nah, ini dia. Jadi orang yang beribadah itu, orang yang saleh itu, orang yang suci itu, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan itu otomatis pasti akan menjauhi kejahatan. Saudaraku ya. Jadi dalam hal ini Ayub melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca seterusnya ada banyak hal lagi yang terjadi ya, di mana pada saat situasi itu terjadi dia tetap setia menyembah, sujud kepada Tuhan, melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, sehingga dia tidak pernah merasakan ada duka cita dalam kehidupannya. Karena dia percaya Tuhan yang memberi segala-galanya, Tuhan juga pasti akan memberi sesuatu yang sudah hilang akan diadakan kembali oleh Tuhan. Ayub sangat percaya itu, saudaraku. Bahkan sampai kalau kita lihat di pasal berikutnya, yaitu di mana ada ujian yang berikut diizinkan oleh Tuhan juga terjadi. Nah, di sini saya bacakan ayatnya. Ayat pasal yang kedua, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis, dari perjalanan mengelilingi dunia. Ini yang kedua, saudaraku ya, menjelajahi bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab dia seorang pun seperti dia yang demikian saleh, jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehan. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah di dalam kuasamu hanya sayangkan nyawanya. Ya, kemudian yang kedua kali iblis mau menguji kesalehan Ayub dengan tadi harta bendanya semuanya, yaitu dengan tubuhnya dibuat sakit ya, sakit penyakit yang dia derita, saudara. Nah, artinya hal ini pun terjadi untuk yang kedua kali. Tetapi Ayub tidak jatuh ke dalam dosa. Ayub tidak menjauh daripada Tuhan. Ya, bahkan istrinya pun menyatakan bahwa kutukilah Allahmu yang selama ini engkau sembah. Kenyataan hidup yang terjadi engkau seperti ini. Jadi Ayub itu luka di tubuhnya, bahkan dia garuk tubuhnya itu pakai beling karena begitu tidak tahannya, saudara, dengan penderitaan yang terjadi. Tetapi apa yang kita lihat? Ayub tidak jatuh di dalam dosa. Ayub tidak terjerumus dengan situasi yang menekan, membuat putus asa. Ya, bahkan dia katakan kepada istrinya bahwa di saat senang saja engkau mau, tapi kenapa dalam situasi seperti ini engkau tidak mau menerimanya? Enyahlah engkau iblis. Dikatakan demikian ya, luar biasa. Ayub inilah salah satu contoh yang harus kita teladani. Tadi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Pertama, kesalehan dan kejujurannya. Itu adalah sungguh-sungguh dia menjalankan ibadah, dia suci dan dia beriman yakin sungguh. Dengan dia beribadah itulah maka muncul yang namanya takut akan Tuhan. Karena percaya pada saat dia beribadah dia pasti membaca kitab suci. Firman Tuhan ada pada dalam diri dia. Yohanes katakan, jika firmanku tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam firmanku, maka mintalah.
Saudaraku, itulah yang membuat kekuatan muncul pada Ayub. Ayub tetap bertahan sampai pada akhirnya, saudaraku. Artinya di dalam kesalehan dan kejujurannya, dia rajin beribadah, maka hal yang lain muncul, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, itu pasti terjadi. Haleluya. Inilah beberapa persyaratan, beberapa kiat yang dilakukan oleh Ayub yang perlu kita lakukan bagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hiduplah sebagai seorang yang saleh, jujur, orang yang taat, tekun. Haleluya. Ya. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini yang perlu kita konsumsikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, maka engkau akan bertahan dalam situasi apapun. Ingat bahwa Tuhan tidak hanya melihat rupa, tapi Tuhan lihat apa yang ada dalam hatimu. Haleluya. Jemaat Getsemani dimanapun berada, mari kita ambil hal yang terbaiknya. Marilah hidup menjadi orang yang taat, suci, rajin beribadah. Ya, dari hal demikian maka akan muncul yang namanya engkau akan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, karena Dia sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kita. Saya percaya kita bukan takut akan Tuhan dengan segala penghukumannya, tapi takut karena Dia begitu dekat, intim dengan kita. Jauhilah kejahatan. Biarlah beberapa poin ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita maju terus dalam hidup ini. COVID-19 pandemi boleh terjadi, tapi 3 atau beberapa poin yang kita pelajari tadi membuat kita terus berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang singkat ini. Dari kitab Ayub kami mau belajar menjadi orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang suci, orang yang beriman, orang yang rajin beribadah. Haleluya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Maka inilah akan membuat kami terus kuat di dalam mengarungi hidup ini. Pandemi boleh terjadi Tuhan, virus COVID-19, corona ini boleh terjadi dalam hidup kami. Tetapi dia tidak akan mampu untuk merongrong nyawa kami. Karena firman katakan dalam nama Yesus, Allah berkata kau boleh mengambil segala sesuatu pada Ayub, tapi nyawanya jangan kau ambil. Dalam nama Yesus, biarlah ketaatan Ayub, kekudusan Ayub, ketekunan Ayub itu menjadi habit, kebiasaan bagi setiap kami, jemaat Getsemani dimanapun berada, untuk melaksanakan contoh yang baik dari Ayub ini untuk hidup kita ke depan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya saudaraku, kalau engkau siap terus untuk beribadah, percaya kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidup dan hidupmu akan diberkati Tuhan. Akhir daripada cerita Ayub, 2 kali lipat semuanya akan dikembalikan kepada Ayub. Ya, anaknya kembali ada, tentunya dia mungkin pada saat itu tidak tersurat ya, dia menikah atau tidak, yang jelas yang tersurat tertulis di dalam Alkitab bahwa harta bendanya 2 kali lipat dikembalikan, bahkan anaknya juga dikembalikan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Inilah luar biasa, dengan kesalehan, kejujuran, ketaatan, ketekunan, ya, suci dalam kehidupanmu, rajin beribadah, baca kitab suci, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, maka saudara akan diberkati Tuhan. Saudara akan mampu untuk melalui segala sesuatu. Haleluya. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari berilah yang terbaik bagi Tuhan. Karena dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia sudah dulu memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan. Jemaat Getsemani dimanapun berada, mereka memberi dengan sukacita karena mereka tahu bahwa Tuhan terlebih dulu memberi yang terbaik. Kasih Bapa buat semuanya, berkati tangan-tangan yang memberi 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Suami mengasihi istri, tunduk kepada suami, anak-anak menghormati orang tua, keluarga rukun, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Dan mari terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai jemaat Getsemani dimanapun berada. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.